Ramadan itu apa? Seperti ada tadarus nanti siang malam. Sahur bersama. Biduhul Ramadan haramlau jasadahu ala niron. Allahumma rahamni bil Qur'an waj'alhu li imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirni minhu ma nasitu wa 'allimni minhu ma jahiltu warzuqni tilawatahu ana al-laili wa ana an-nahar. Sobat Putri Cempa, itu tadi cuplikan sekelumit doa yang biasa kita baca pada saat kita khataman Al-Quran. Luar biasa nih. Diskusi khas kali ini Hariratus Sa'adah Sholihul Huda akan membahas tentang bagaimana keluarga-keluarga di bulan suci Ramadan mentargetkan minimal 1 bulan di bulan suci Ramadan mereka harus khatam Al-Quran minimal 1 kali, kan begitu Pak Sholihul Huda. Meskipun di bulan-bulan selain Ramadan jarang pada tadarusan, tetapi ketika bulan Ramadan tiba, majelis-majelis Al-Quran, majelis-majelis ilmu, semuanya punya target. Harus khatam kitab ini, harus khatam Al-Quran, kan begitu Pak Sholihul Huda. Kenapa seperti itu Pak? Nah, memang pada bulan Ramadan banyak majelis ilmu, majelis taklim, pesantren, musola, masjid syiar akan tadarus. Nah, ini mungkin karena apa ya, besar pahalanya, karena lipat gandanya itu bisa luar biasa, karena bahkan itu memberikan satu bentuk rahmatan lil alamin. Artinya apa? Puasa ini betul-betul membawa satu keberkahan sendiri, rahmat untuk alam semesta. Jadi kenapa banyak orang yang mentargetkan untuk khatam di bulan Ramadan 1 kali 30 juz itu? Memang punya target sendiri. Artinya begini, jadi kepingin bahwa saya bisa khatam minimal 1 hari itu 1 atau 2 juz. Aku ini sedina durung sejus saya ngantuknya gini Pak. Atau 1 bulan itu bisa 2 khataman. Rata-rata begitu. Jadi mereka membayangkan begitu besarnya pahala atau keberkahan dari bulan suci Ramadan, karena dilipat gandakan. Memang seluruh amal kegiatan apapun itu bernilai ibadah. Apa ya iso ngaji sedina 2 juz, nah esok misalnya pajar-pajar wis lunga dodol ring pasar, terus lunga ring pabrik, engko jam 7 lunga ring kantor, apa ya iso? Nyatanya bisa. Jadi bisa. Karena mumpung Ramadan atau tidak khatam, yang penting walau ayatan, bisa membaca beberapa ayat minimal deres. Dan kalau misalnya Pak Sholihul Huda berangkat kerja pakai mobil, kan begitu, daripada dengerin musik, untuk khusus bulan Ramadan nyetel ayat-ayat Al-Quran, tadarusan kan ada itu 1 juz itu kan, malah suaranya wong Arab, tartel fasih wapi kan. Jadi kalau pas pakai mobil bisa mendengarkan di dalam mobil ayat-ayat suci Al-Quran. Kemudian kalau sampai kantor sembari ngetik-ngetik, sembari nulis-nulis gitu, sambil rengeng-rengeng di pojok itu khusus Ramadan, insya Allah toleransi beragama juga bisa kok. Meskipun satu kantor ada yang beda agama, tapi karena di Indonesia ini rasa toleransinya tinggi, ya wes bacaan-bacaan ayat suci Al-Quran kan gitu ya Pak Sholihul Huda ya. Anak-anak itu kan juga diajari minimal ada kegiatan di dalam bulan suci Ramadan. Satu untuk tugas anak-anak, kegiatan apa saja nanti dijadwalkan. Misalkan dikasih buku tugas khusus
buku Ramadan gitu kan. Ya. Terus jadwal bisa khatam juz 30 saja. Udah kita ajari anak-anak. Amma yatasaalun anin nabail azim. Jadi gini Pak, idealnya yang punya jadwal itu tidak harus anak-anak. Contoh tadi saya contohkan, kalau bisa ya orang-orang dewasa seperti kita juga ada jadwal supaya mendisiplinkan diri, memotivasi diri gitu Pak Sholihul Huda. Ya, orang yang tidak bisa membaca pun minimal mendengarkan orang yang membaca Al-Quran. Jadi memang ada target, kadang-kadang di pesantren ada posonan, jadwal kan sudah beredar sebelum, kadang mudah. Kalau bisa ibu-ibu sosialita yang sudah berjilbab, yang sudah sering ngaji kan begitu, mumpung Ramadan bikin pesantren kilat. Nah, begitu. Pesantren kilat di situ belajar baca tulis huruf Arab kan begitu Pak Sholihul Huda. Kalau misalnya di waktu masih kecil kesempatan itu belum ada, nggak usah jauh-jauh mendatangkan gurunya, temen-temennya aja yang lebih pintar gitu loh, dan nggak usah gengsi, nggak usah malu kan. Tolabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin minal mahdi ilal lahdi. Artinya sampai kapanpun kita harus belajar. Saya aja kalau anak saya pas di rumah, saya tabarukan Pak, Kak, Ibu tak ngaji ya 1 juz dengerin gitu. Jadi saya baca, anak saya yang nyemak. Kalau salah yo, Bu kurang berengengeng, Bu ikhfa-nya kurang panjang. Bu mat jaisnya kurang, itu ya dibenerin anak saya itu. Jadi kita nggak usah gengsi, dumeh orang tua kok ngaji kok gengsi kan begitu. Sama istri, kalau suaminya kebetulan lebih alim, pinter ngaji, ya istrinya belajar sama suami. Ayo yang mumpung Ramadan, aku kasih waktu 1 jam saja untuk belajar. Wah, bagus itu. Nah iya kan, mumpung Ramadan. Suami juga gitu, misalnya suaminya tidak terlalu pintar agama, istrinya lebih pintar, ya jangan gengsi lah. Pak Sholihul Huda misalnya lebih pintar, Mbak Dewi, ayo Bi, sayang Dewi, sayang, aku ngaji ini, ngaji apa? Kan misalnya loh, itu kan nggak usah gengsi Pak. Iya, betul. Kan suami istri kok, anak kok kan begitu. Mending satu rumah ini menghidupkan suasana keakraban, keharmonisan dengan tolabul ilmi di bulan suci Ramadan. Jadi istri bisa belajar dengan suami, suami bisa belajar dengan istri, orang tua belajar dengan anak, itu kan biasa. Dan anak belajar ke orang tua juga biasa. Nah, anak juga dilatih untuk disiplin mau belajar dengan orang tuanya. Kan kadang-kadang membaca Al-Quran itu kan penting, karena apa? Beberapa kurang fasih, terus kemudian membenarkan tajwidnya. Nah, ini kan memang apa yang jangan sampaikan itu betul. Jadi menghidupkan suasana bulan Ramadan di dalam rumah-rumah kita sendiri. Ya, kalau bisa kan misalnya di rumah itu ada bertiga atau berempat dengan anak istri ya, semua bawa Al-Quran. Pertama yang paling fasih ngajinya kok anaknya baca dulu 1 ayat. Ibunya nirukan, ayahnya nirukan, adiknya nirukan, terus dibaca bareng-bareng kan gitu. Apa itu namanya? Mudarosah atau apa ya? Nah, itu kan begitu. Jadi sama-sama belajar. Nah, momen-momen ini dimanfaatkan di bulan suci Ramadan. Misalnya habis subuh, ayo jangan tidur dulu, kita tadarusan yuk. 1 juz 1 jam. Nah, 1 jam. Saya rasa cukup lah. Kalau kita lanyah baca 1 juz itu ya seberapa jam selesai kok ya. Itu 1 jam, 1,5 jam. Itu belum rino kok. Belum rino. Apa ya? Belum padang. Belum terang. Belum terang. Masih gelap gitu loh. Habis subuh kita ngaji 1 juz itu belum rino. Paling 30 menit itu udah lumayan, terus ya, ngembun. Ya, dan ngajinya harus pelan-pelan. Misalnya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kan gitu Pak Sholihul Huda. Jadi bukan ngaji yang banter-banteran, cepet-cepetan, bukan. Tapi memang benar-benar ngaji untuk memfasihkan. Kan waratil Qur'ana tartila. Kan begitu, harus tartil, harus benar. Memanfaatkan bulan suci Ramadan untuk bisa khatam Al-Quran minimal sebulan 1 kali, ini sebuah target yang memang seharusnya sebagai umat muslim. Betul. Apalagi kita di luar bulan suci Ramadan, kadang-kadang Al-Quran kalau seminggu mboten kecekel Pak.
kan ngeten. Jadi termasuk nilai historisitas Al-Quran itu kan memang turunnya itu kan ada nilai sejarahnya di dalam bulan Nuzulul Ramadan. Quran kan 17 begitu. Ramadan. Mungkin momen yang tepat adalah ketika Al-Quran turun itu memang di bulan suci Ramadan. Maka umat Islam pun berusaha berlomba-lomba, berusaha untuk bertabarukan ke kitab suci Al-Quran. Bahkan jangan sampai Al-Quran menjadi pajangan. Kadang-kadang itu di musola, di masjid itu banyak Al-Quran, banyak Api-api banget. Bukanya nanti waktu dibuka dibaca itu kan memang momennya adalah momen Ramadan itu. Kalau nggak Ramadan berjarang. Jarang Berakober. nggak terbiasa. Sekarang sing ngutik-ngutik sing didemek-demek ya HP. Beda. Al-Quran ada Al-Quran digital di HP itu. Nah, kalau gitu berarti mentargetkan untuk khatam 30 juz itu memang seharusnya ya Pak? Kalau kita memang minimal ya, maksimal kita bisa. Memang tidak khatam, wajib, tidak wajib, tetapi alangkah baiknya kalau itu menjadi target gitu. Menjadi target kita. Jadi termasuk misalkan kita sudah dijadwalkan, saya misalkan dijadwalkan untuk membaca atau bertadarus punya jadwal di musola misalnya. Tetapi di rumah kadang-kadang kita juga harus punya peran sendiri terhadap keluarga kita. Nanti di sekolahan juga ada jadwal untuk, jadi khatamnya juga banyak sekali, khatam di musola, khatam di rumah. Karena jamaah khatamnya banyak, sehingga khatamnya juga banyak. Alhamdulillah, itu kesempatan yang tidak dimiliki semua orang Pak. Di luar teman-teman berusaha untuk khatam 1 juz saja kadang sulitnya minta ampun, tapi kadang-kadang kita punya kesempatan untuk beberapa kali khatam karena beberapa sekali jamiah kita ikutkan. Di luar itu kadang-kadang kita mempunyai WA group, kita manfaatin tidak hanya bulan Ramadan, jadi minimal WA group itu bermanfaat. Terus kita bikin jadwal khataman. Nah, kadang kan di WA group itu sudah ada banyak teman-teman. Sekarang banyak sekali memanfaatkan WA group untuk dibagi juz berapa kan gitu. Prakteknya kadang mau dibaca mohora. Kadang-kadang via online. Enggak, kalau saya tak baca tapi kadang tak akan baca anakku. Nah, seperti itu bacain Ibu punya jatah juz 23 ya Bu, gitu. Nah, seperti itu gimana? Kira-kira kalau menurut jenengan? Ya nggak apa-apa namanya khataman no. Khataman. Yang penting kan khatam dibaca. Ya dibaca. Soal dibaca tidak? Nggak apa-apa. Kan harus diwakilkan kalau nggak dibaca. Jangan bohong gitu loh. Kalau misalnya nggak dibaca ya diwakilkan temennya. Terus centang gitu kan? Japri aja. Misalnya saya nggak sempet. Mas Solihul Huda aku juz 17 bacaan nggih. Terus langsung dilaporke kan gitu. Nah, banyak sekali WA group yang sudah mulai berkhataman. Alhamdulillah. Jadi memang masyarakat sadar beragama semakin banyak, tetapi juga kita harus waras beragama. Kenapa kita harus waras beragama? Karena sesungguhnya agama itu mengatur kita menjadi insan kamil, insan yang lebih baik, bukan menjadi insan yang semakin tidak baik, tetapi menyempurnakan hidup kita selalu bermanfaat untuk lingkungan kita, untuk semua isi alam semesta. Oke, Sobat Putri Cempa, kita akan ketemu lagi dengan tema yang berbeda. Kita akan ketemu dengan taraweh yang cepet-cepetan. Kita akan ketemu lagi dengan misalnya bacaan Al-Quran yang belum fasih tetapi sudah jadi imam sholat tarawih misalnya. Kita akan ketemu lagi dengan banyak tema yang menarik. Saksikan terus diskusi khas Hariratus Sa'adah Solihul Huda di podcast Putri Cempa. Semoga ada manfaatnya dan salam bahagia. Perempuan, khususnya perempuan di Kabupaten Kudus harus cerdas, cantik, mandiri, menawan, proaktif dan agamis. Salam Putri Cempa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.